Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok kami dengan mata kuliah perpajakan lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Nita Hasnita SAKME. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 8 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Selanjutnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami di antaranya. Yang pertama, Anissa Nurul Haq dengan NIM 206602001. Yang kedua, Christian Tony Juni dengan NIM 206602006. Yang ketiga, saya sendiri Dimas Afriansyah dengan NIM 206602018. Yang keempat, Vinkan Pratiwi dengan NIM 206602023. Yang kelima, Muhammad Fitrah dengan NIM 206602024. Yang keenam, Ayu Lestari dengan NIM 206602026. Yang ketujuh, Zubaidillah dengan NIM 206602029. Yang kedelapan atau yang terakhir, Sasi Kirana dengan NIM 206602023. Kami dari kelompok 1 akan membahas topik mengenai pajak penghasilan orang pribadi. So, langsung saja inilah video presentase dari kami. Pajak penghasilan orang pribadi dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak, di mana orang pribadi yang dimaksudkan di sini merupakan subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Secara mendasar, pajak penghasilan orang pribadi terbagi menjadi dua, yakni orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan dan orang pribadi yang melakukan pekerjaan atau usaha yang biasa disebut dengan pengusaha. Subjek pajak penghasilan orang pribadi dapat dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri, di mana dikatakan subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri ketika bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Dan dikatakan subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri ketika orang pribadi tersebut tidak bertempat tinggal di Indonesia, WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta memenuhi persyaratan. Objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek pajak penghasilan orang pribadi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan, di mana penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Kedua, penghasilan dari modal atau investasi, di mana keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk sebagainya. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian laba dari sisa hasil usaha koperasi. 3. Penghasilan lain-lain, di mana hadiah dari undian, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena selisih kurs,
mata uang asing. Berikutnya, yang bukan objek pajak penghasilan orang pribadi. Yang pertama, bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak. Yang kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan lurus atau derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan PMK. Ketiga, warisan. Ini akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan orang pribadi. Keempat, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Dan yang terakhir, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Mekanisme perhitungan pajak penghasilan orang pribadi terbagi menjadi 3. Yang pertama, mekanisme PPh orang pribadi secara umum. Mekanisme umum ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan. Perhitungan pajak bagi orang yang menyelenggarakan pembukuan ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai ketentuan tarif pada Undang-Undang PPh Pasal 17. Yang kedua, mekanisme PPh Final PP 23/2018. Mekanisme perhitungan PPh orang pribadi ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. Wajib pajak orang pribadi ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam 1 tahun pajak. Perhitungan PPh orang pribadi ini tidak menyelenggarakan pembukuan, sehingga akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai tarif dan ketentuan pada PP 23 tahun 2018, 0,5% dari omset brutonya. Yang ketiga, mekanisme PPh orang pribadi secara NPPN. Perhitungan PPh orang pribadi dengan mekanisme NPPN ini bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Norma perhitungan penghasilan neto ini bisa digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. PPh-nya dihitung berdasarkan tarif pada Undang-Undang Pasal 17. Perhitungan dan tarif pajak penghasilan orang pribadi. Dasar pengenaan pajak terdapat pada perhitungan penghasilan kena pajak orang pribadi, di mana penghasilan kena pajak orang pribadi diperoleh dari penghasilan neto dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak. Selain itu, untuk menghitung pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dapat diperoleh dari penghasilan kena pajak dikali dengan tarif pasal 17. Untuk tarif pajak orang pribadi, pada lapisan pertama di rentang penghasilan 0 sampai 60 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Untuk lapisan kedua, di rentang penghasilan 60 sampai 250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Untuk lapisan ketiga, di rentang penghasilan 250 sampai 500 juta dikenakan tarif sebesar 25%. Untuk lapisan keempat, di rentang penghasilan 500 sampai 5 miliar dikenakan tarif sebesar 30%. Dan untuk lapisan yang kelima, di rentang penghasilan 5 miliar ke atas dikenakan tarif sebesar 35%. Skema pembagian mekanisme perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Apabila wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan dengan peredaran bruto sebesar 4,8 miliar setahun, wajib melakukan pembukuan dan PPh dihitung berdasarkan mekanisme umum. Ketika wajib pajak orang pribadi atau objek pajak penghasilan orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan memiliki peredaran bruto sebesar 4,8 miliar setahun, dapat memilih metode perhitungan pajak penghasilan, yaitu
Jika melakukan pencatatan, PPh dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto yang berada dalam pasal 17 Undang-Undang PPh nomor 38 tahun 2008 atau PPh dihitung berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Sedangkan jika memilih pembukuan, maka PPh dihitung berdasarkan mekanisme umum. Cara lapor SPT penghasilan orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi wajib melaporkan penghasilan, harta dan kewajiban mereka setahun sekali dalam bentuk formulir SPT tahunan ke kantor pelayanan pajak. Periode pelaporan SPT pajak penghasilan orang pribadi adalah dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember dan harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak sebelum tanggal 31 pada tahun berikutnya. Formulir penyampaian surat pemberitahuan atau biasa disebut SPT tahunan pribadi bagi yang berstatus karyawan saja dengan mereka yang sebagai pengusaha itu berbeda. Jika wajib pajak orang pribadi tersebut adalah seorang karyawan atau BUMN, TNI atau Polri, pensiunan, honorer, dan sebagainya yang memiliki penghasilan di bawah 60 juta per tahun, maka wajib pajak orang pribadi tersebut akan menggunakan formulir SPT 1770SS. Dan jika wajib pajak orang pribadi tersebut memiliki pekerjaan yang seperti tadi disebutkan, akan tetapi memiliki penghasilan di atas 60 juta, maka wajib pajak orang pribadi tersebut akan menggunakan formulir 1770S. Dan jika wajib pajak orang pribadi adalah seorang usahawan, dokter, notaris, dan sebagainya yang tidak terikat dalam satu perusahaan, maka wajib pajak orang pribadi tersebut akan menggunakan formulir SPT 1770. Tujuan dan batas pembayaran pajak penghasilan orang pribadi, mekanisme umum, dan NPPN. Pembayaran pajak terutang bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan mekanisme umum atau norma perhitungan penghasilan neto yang biasa disingkat NPPN dilakukan setelah mengetahui nominal pajak kurang bayar di akhir periode. Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan orang pribadi adalah sebelum SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi disampaikan, yaitu sebelum tanggal 31 Maret periode berikutnya. Peraturan pemerintah atau biasa disingkat PP 23 tahun 2018, pembayaran pajak terutang bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan PP 23 tahun 2018 dilakukan per bulan dengan mengacu pada nilai omset usaha atau peredaran bruto. Setiap bulan, pembayaran nominal pajak final ini dilakukan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Terakhirlah penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami berikan bisa membantu teman-teman semuanya agar lebih memahami tentang pajak penghasilan orang pribadi.